Jadi ibaratnya blacklist kan otomatis visa kan nggak bisa turun kan dikasih tahu sama agennya Betul. kan imigrasi kan kasih tahu sama agen bahwa anakmu ini nggak bisa Ah, karena ada kasus ABCD EFG dan betul. macam-macam kan. Mm-mm. Nah, Mm-mm. artinya kan anak ini tetap nggak bisa berangkat dong kalau visanya Nggak nggak bisa, turun. nggak akan Oh. bisa berangkat. Gitu. Cuman di satu sisi Mm-mm. PT mengalami kerugian atas biaya proses gitu. Hmm. Ya nggak apa-apa. Jadi itu memang resikonya PT kan. Mm-mm, Gitu mm-mm, loh. mm-mm. Kecuali ya harusnya sponsor, misal dia pakai sponsor, Mm-mm. ya sponsor harus ganti anak gitu loh. Oh. Gitu. Menggantikan anak ini, Oh. menggantikan anak yang kena blacklist karena dari awal nggak jujur gitu loh. Kalau Oh. tahu jujur dengan blacklist ya ngapain kita prosesin ya toh. Halo, malam Pak. Sorry Iya, sorry malam-malam. mengganggu Iya, iya. waktunya. Nah, ini kan sebenarnya sudah sejak zaman Bahla masalah kunci mengunci ini Pak. Ya aku nggak ngerti kunci mengunci. Kunci-kunci ini Kunci bagaimana sih sebenarnya Pak penjelasannya? Aku kok kunci apa mas maksudnya? anak berangkat, ya kan? Belum Aha, belum habis potongan, ya kan? Atau aha, belum setahun. aha, Terus mau proses aha. lagi, kan harus balik ke PT yang itu lagi atau ke agent itu lagi. Iya, sekarang pulangnya itu karena apa? Nggak habis potongan. Misalnya kan ngebreak kan gitu. Potongan potongan belum selesai atau 6 bulan selesai potongan terus dia pulang. Terus proses lagi kayak gitu tuh. Itu katanya nggak bisa nunggu 1 tahun lagi. Atau dia Oh, ke, ya, ke PT lain dibukain kuncinya harus bayar. Nah, betul, betul. Artinya gini, anak yang udah berangkat itu kan harus itu terdaftar pada saat PAP. mm-mm. Pada saat PAP itu berarti anak sudah menjadi terikat di PT itu selama 2 tahun, selama kontrak itu 2 tahun, Hmm. gitu. Jadi harusnya sih 2 tahun itu hilang. Pokoknya begitu anak selesai pulang selesai kontrak itu hilang. Tapi sebelum 2 tahun selesai itu masih nyangkut di PT lama, gitu loh, ID-nya, Hmm. gitu loh. Nah, itu harus dihapus. Kalau dulu masih bisa pelimpahan, sekarang nggak bisa. Itu harus dihapus. Gitu. Hapusnya tergantung dari anaknya. Kalau emang udah selesai potongan, ya nggak apa-apa sih. Kalau tempatku sih ya nggak apa-apa. Yang penting udah selesai potongan ya diminta tak hapus. Tapi ada PT lain yang masih nahan. Biar balik lagi ke PT-nya dia gitu loh. Oh. Jadi itu Nah, term and condition juga ya? iya pasti gitu loh. Makanya repot gitu. Kayak anakmu yang satu tuh si siapa? Ah. Itu udah kekunci ID-nya di aku. Karena kan dia sudah terpilih, sudah ID, sudah masuk employment contract, Haha. ya toh. Terus tiba-tiba dia baru Cancel. ngomong kalau dia itu dulu pernah kena blacklist. Pantesan visanya nggak keluar-keluar. Gitu loh. Dia baru ngomong gitu loh. Artinya kan saya secara nggak langsung sudah mengeluarkan biaya atau buat proses ID-nya dia. Hmm. Gitu loh. Tapi ya artinya selama dia nggak ada info, Pak, tolong hapus ID saya. Boleh dihapus tapi ganti rugi dulu. Biayanya sudah kita keluarkan dari PT gitu loh. Oh. Nah, Karena banyak juga di luar itu mm-mm. misalnya dia ditawarin lagi sama sponsor, Hmm. dibawa ke PT lain, ya toh sponsornya kan pasti dapat duit, gitu Mm-mm. loh. Ya banyak yang begitu gitu loh. Jadi dibuang-buang ke PT-PT lain lagi setelah ID gitu loh. Jadi ibaratnya kan blacklist kan otomatis visa kan nggak bisa turun kan dikasih tahu sama agennya Betul. kan imigrasi kan kasih tahu sama agen bahwa anakmu ini nggak bisa karena Uh, ada kasus ABCD EFG dan betul. macam-macam kan. Mm-mm. Nah,
Artinya kan anak ini tetap nggak bisa berangkat dong kalau visanya Nggak bisa, Oh. nggak akan bisa berangkat. Gitu. Cuman di satu sisi PT mengalami kerugian atas biaya proses gitu. Ya nggak apa-apa. Jadi itu memang resikonya PT kan, gitu loh. Kecuali ya harusnya sponsor, misal dia pakai sponsor, ya sponsor harus ganti anak, gitu loh. Menggantikan anak ini, menggantikan anak yang kena blacklist karena dari awal nggak jujur, gitu loh. Kalau tahu jujur dengan blacklist ya ngapain PT prosesin, ya toh? Buang-buang uang aja sama waktu. Gitu. Oke, berarti sebenarnya kunci itu tergantung ya. Kalau dia belum selesai potongan, dia nggak mau akan keluarin ya. Jadi akhirnya dia harus balik lagi. Tapi ketika potongan udah selesai, lu mau geser lah. Udah tak buka kan, ibaratnya kayak gitu, silahkan. Betul. Betul. Berarti itu tergantung itu dia. Tergantung PT-nya masing-masing. Tergantung PT masing-masing. Dia mau 1 bulan atau selesai potongan, dia mau buka, itu PT-nya sendiri yang punya kebijakan. Betul. Gitu loh. Jadi kalau emang sama ya itu, karena memang agak nanti pasti PT juga punya resiko dipertanyakan, gitu loh, sama pihak dinas tenaga kerja. Kenapa ini anak baru sekian bulan udah lu pulangin, gitu loh. Pertanggungjawabannya itu ya? Anak pasti dipanggil sama dinas, kenapa, gitu loh. Atau atas kemauan sendiri kah? Atau memang PT nggak bertanggung jawab kah? Gitu. Berarti benar-benar dalam proses 2 tahun masih dalam pengawasan ya, Pasti, karena masih sistemnya masih gantung di PT, gitu loh. Sistem namanya dia tuh masih terdaftar di atas nama PT ini, namanya si ini, tujuan negaranya ini, gitu loh, kontrak sekian tahun, gitu. Itu masih terdaftar di sistemnya, gitu loh. Makanya itu yang dibuat dikunci, gitu loh. Gitu dia. Karena sempat tadi tak cross check, saya tanyakan, kan aku belum benar-benar paham dengan urusan seperti ini sama istriku ya, biar anak juga nggak sering proses brak-brik pulang kalau nggak ada aturan. Itu kan orang seenaknya ganti-ganti majikan kan, mikirnya nggak cocok pergi, nggak cocok pergi. Iya, kecuali agensi yang sama, nge-break dengan agensi yang sama, atau nge-breaknya itu karena memang misalnya majikan yang nge-break yang notis ya, notis dari majikan, gitu kan. Tapi majikan ngasih surat rekomendasi, monggo cari majikan lain lagi, nggak apa-apa, gitu. Karena ada beberapa majikan bilang, udah kamu pulang, besok kamu harus pulang, ya selesai lah. Udah begitu, nggak ada surat lagi tuh, gitu loh. Berarti itu ya. Kalau sekarang yang blacklist yang tidak ini yang itu udah saya paham. Berarti tadi kan ada yang anak kita ada satu yang blacklist ya. Nah, kira-kira pengalamannya Pak, anak-anak blacklist ini apa? Kriminal pencurian yang ada masuk polisi atau cerita bagaimana? Ini karena ini absurd. Nah ya, ini absurd kan. Macam-macam. Yang paling keras dan membuat visa nggak turun, kira-kira? Satu, misal banyak ya, salah satu kasusnya, misalnya dia kerja gitu, terus jaga anaknya dipukul, kelar dah. Kelar, ya. Itu satu. Pokoknya ya ada kekerasan fisik di tempat majikan. Kekerasan itu satu, fisik, pasti. Yang kedua gitu ya artinya yang banyak ini finance. Utang nggak bayar. Iya, ini case banyak Pak masuk. Makanya aku butuh utang paspor digadein. Paspor dipinjemin untuk minjem uang di bank Hong Kong, gitu ya. Tapi nggak ngomong sama majikan, tiba-tiba majikan ditagih, karena lagi di alamat majikan. Kalau majikan nggak suka, selesai dah, pulangin dah, kena blacklist aja. Gitu loh. Dan itu pun belum tentu anaknya pakai, misalnya paspor itu dipinjam sama temannya ngegadein. Kelar tuh. Itu kena blacklist aja.
gitu. Itu Siap. yang paling banyak ya, 2 kasus itu yang paling banyak. Yang paling ya rutin. Jadi resmi dari Bank Hong Kong ya, resmi dari Bank Hong Kong ya. Iya. Bukan rentenirnya anak-anak biasa loh ya kan. Anak-anak akan ada pinjaman utang rentenir biasa yang nggak terdaftar. Itu kan ada juga gitu. Tapi ya bisa jadi kalau dia pakai alamat majikan kan pasti rentenirnya lagi Oh, ke iya, majikan. Bisa jadi pinjaman itu bisa di mana aja. Gitu loh. Intinya surat datang ke rumah majikan. Majikan baca, karena dia nggak suka kan, banyak majikan nggak suka ada orang datang nggak dikenal lagi segala macamnya kan. Gitu loh, daripada nanti dia yang kena risiko, udahlah pulangin anaknya, coret, masukin lapor ke KJRI, pulangin, blacklist lah. Nah, blacklist ini bisa setahun, 2 tahun, 5 tahun atau bahkan 5 tahun. Oh, 5 tahun minimal. Waduh, ngeri juga ya. Jadi ya, case-case-nya. Makanya ini banyak ke saya nanya di mana bahwa aku punya catatan hutang, bisa nggak aku proses lagi? Nah, di sini kan makanya aku tertahan, Pak. Tertahan masuk kan. Gitu. Karena aku butuh jelas ini biar nggak sia-sia bahwa apa yang kalau saya sudah dapat insight kan, dapat masukan bahwa dampaknya ke situ kan jatuhnya kan kita bisa screen di bagian depan untuk bagaimana supaya jadi catatan ada tuh yang anak Pak Sandro tuh, ada tuh yang pinjaman bank kena blacklist, makanya saya nggak proses tuh. Siapa ya namanya, Erlita apa siapa ya, lupa saya. Ada tuh gitu loh. makanya nyantol. Aku kadang kemarin brutal aja, kenapa Mbak Sapa bilang nggak bisa, yuk kita coba kalau sampai mau setor aja dia kan. Kadang-kadang seperti itu tuh. Nah, kan aku cuman gini, apakah majikan itu buat laporan blacklist atau enggak? Ada term condition gitu juga. Gitu loh. Karena ada majikan yang melaporkan, ada majikan yang enggak juga. Gitu loh. Jadi seperti itu. Laporan majikan itu juga sesuatu yang penting juga berarti ya kan? Iya, betul. Nah, kita taunya dari mana kan sebenarnya nggak fix juga kan? Menurut saya sih Pak, ya, kalau boleh ya. Kejujuran dari anak kan akhirnya, gitu. Jujur-jujuran aja, gitu. Jujur-jujuran. Ya seperti blacklist kan nggak jujur di awal. Majikan saya pernah melaporkan Pak, baru ketahuan itu kemarin kenapa bisa nggak turun-turun, gitu loh. Tak ganti pakai surat non, nggak kena juga. Tak ganti pakai apa ya namanya ya, nama ID Hongkongnya nggak kena juga, gitu loh. Baru ngaku, Mbak ini kok nggak keluar, kenapa? Saya tanya gitu, kamu ada masalah ya? Jujur ya Pak, iya seperti harusnya ngomong dari awal atau gitu, kata proses, gitu loh. Udah kandung kan, gitu loh. Untungnya dia paspor masih berlaku, saya curiga, gitu loh. Kok dia berani-beranian bikin paspor sendiri? Berarti kan ada indikasi nih sebetulnya. Tapi saya nggak kesana dulu ya. Nanti saya pengen pendalaman dulu. Ternyata beneran. Karena aku pikir ya udahlah, ini paspor masih hidup. Kalau misalnya ID Hong Kong hilang, paspornya hilang, saya mesti curiga, gitu loh. Itu dia. ID Hong Kong bisa diumpetin. Gitu. Itu dia. Makanya kalau kayak gitu saya mesti nanya ID Hong Kongnya mana kalau ex Hong Kong gitu kan. Siap. Gitu loh. Gitu loh. Kalau nggak salah satu pasportnya mana, dicek nanti bisa keluar itu. Itu dia. Berarti kita juga sebenarnya blacklist itu kita juga bisa cross check Pak? Bisa. Tapi nggak sembarang orang juga ngecek gitu loh. Gitu. Jadi catatan anak di KJRI yang A, B, C, D, E, F, G lengkap. Itu dia pasti punya KJRI ya? Pasti punya. Jadi gitu loh, kita cross check dulu juga ya sebelum memproses lebih lanjut. Tapi ya udah orang dalam pasti kan. Orang dalam ini penting memang. Indonesia kalau nggak ada orang dalam agak repot. Iya. Siap. Makanya ya itu yang bilang tadi, kunci mengunci itu ya tergantung dari PT, balik lagi kita tadi gitu loh. Yang potongannya belum habis gitu, dia udah pulang pasti kena kunci dah, pasti. Bukan kena kunci ya, memang masih ketahan ID-nya dia di PT. Jadi memang itu salah satu juga kebijakan ya, itu bukan kita government ya, ibaratnya memang pemerintah yang
bikin cara itu, atau meeting sama PT, atau bikin gimana supaya diberikan kebebasan PT-nya untuk bikin betul. kebijakan. Saya ngalamin baru kemarin. Anak saya baru terbang 2 bulan lah, hitungannya 2 bulan. Tiba-tiba minta pulang. Karena kaget saya. Pulang, mau ngapain pulang? Gitu, kamu harus bayar loh semua loh, termasuk dendanya loh. Ternyata nggak apa-apa Pak, saya bayar. Wah, ini anak, ya artinya selama saya nggak dirugikan, saya oke-oke aja ya. Iya. Gitu loh. Iya. Selama saya nggak dirugikan, saya oke-oke aja gitu kan. Ya udah bayar dulu, baru kamu kita pulangin. Alasannya kenapa? Nggak taunya dia bekas ex-Taiwan, majikan Taiwan minta dia berangkat lagi ke Taiwan. Gitu loh. Dan potongannya dibayar sama majikan. Edan nggak? Oh iya. Jadi sebenarnya tidak ada menjadi persoalan ya, intinya selama tanggungan itu terselesaikan dengan baik dan benar, dan dia nggak harus ngeluarin sendiri, soalnya majikannya ada yang mau, ya oke lah ya. Itu kan berarti komitmen gitu loh. Komitmen. Betul. Jadi seperti itu. Makanya langsung besoknya begitu sampai Indo, 3 hari kemudian dia mau daftar ke PT lain kan, karena memang agensi di Taiwan itu kerjasamanya nggak sama PT aku, agensi majikannya dia PT lain.